Pada suatu malam di kota Mekah abad ke-7, Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam waktu satu malam, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan menembus lapisan-lapisan langit. Peristiwa ini bukan sekadar perjalanan, melainkan penguatan iman dan penegasan kewajiban sholat bagi umat Islam. Inilah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Malam menyelimuti Mekah dengan keheningan yang dalam. Di sekitar Ka'bah, Rasulullah SAW beristirahat dalam sunyi, ditemani cahaya lampu minyak dan langit penuh bintang. Segalanya tampak tenang, seolah alam sedang menunggu terjadinya sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Dalam keheningan malam itu, Rasulullah SAW menanggung duka yang mendalam setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, dua sosok yang selama ini menjadi penopang dakwah beliau. Kesedihan itu tidak melemahkan, justru menguatkan keteguhan hati seorang nabi dalam menjalankan amanah dari Allah. Tiba-tiba, cahaya suci menembus sunyi malam Mekah. Malaikat Jibril hadir, membawa ketenangan dan perintah langsung dari langit. Malam yang tampak biasa itu berubah menjadi awal dari perjalanan agung yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Dengan izin Allah, malaikat Jibril membaringkan Rasulullah SAW dan membelah dada beliau tanpa rasa sakit sedikit pun. Peristiwa ini bukanlah luka, melainkan penyempurnaan ruhani sebagai persiapan menghadapi perjalanan luar biasa menuju alam yang lebih tinggi. Hati Rasulullah SAW dibersihkan dengan air Zam-Zam yang bercahaya, dipenuhi iman, hikmah, dan keteguhan. Penyucian ini menjadi tanda kesiapan jiwa dan raga untuk menerima amanah besar yang akan diberikan langsung dari sisi Allah yang Maha Agung. Di hadapan Rasulullah SAW muncul Buraq, tunggangan istimewa dari langit yang diselimuti cahaya ilahi. Keindahannya melampaui gambaran dunia, menandai bahwa perjalanan Isra bukanlah perjalanan biasa, melainkan mukjizat yang nyata. Dengan ketenangan dan keyakinan penuh, Rasulullah SAW menaiki Buraq, sementara malaikat Jibril mendampingi sebagai pembimbing perjalanan. Malam yang sunyi menjadi saksi dimulainya perjalanan yang akan melintasi batas ruang dan waktu. Dalam sekejap, Buraq melesat menembus malam, melintasi gurun, lembah dan hamparan bumi yang berlalu di bawah cahaya ilahi. Apa yang mustahil bagi manusia menjadi mudah dalam kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Perjalanan Isra berhenti sejenak di Yathrib, tanah yang kelak dikenal sebagai Madinah. Di tempat ini, Rasulullah SAW menunaikan sholat dengan khusyuk, seakan menandai masa depan hijrah dan tumbuhnya peradaban Islam. Buraq kembali berhenti di Bukit Sinai, tempat Nabi Musa dahulu menerima wahyu. Rasulullah SAW menunaikan sholat dengan penuh kekhusyuan, menyatukan jejak para nabi dalam satu risalah tauhid yang sama. Perjalanan berlanjut hingga Rasulullah SAW singgah sejenak di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di lokasi yang sunyi itu, beliau menunaikan sholat dengan penuh kekhusyukan, menghubungkan risalah para nabi dalam satu rangkaian tauhid yang suci dan berkesinambungan. Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa pada malam yang penuh cahaya. Tempat suci itu menyambut beliau dengan ketenangan dan keagungan, menandai akhir perjalanan Isra dan awal dari peristiwa besar yang akan mengangkat beliau menuju alam langit. Di dalam Masjidil Aqsa, para nabi dari berbagai zaman telah berkumpul.
Mereka berdiri dalam satu barisan mulia, menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, menunjukkan persatuan risalah yang dibawa sejak awal penciptaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke depan dan memimpin sholat para nabi. Dalam momen yang agung ini, Allah menegaskan kedudukan beliau sebagai imam seluruh umat dan pemimpin para rasul, sebuah kehormatan yang belum pernah diberikan kepada manusia manapun sebelumnya. Setelah sholat, terbukalah jalan menuju langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap memulai Mi'raj, perjalanan menembus lapisan-lapisan langit dipandu malaikat Jibril, meninggalkan alam bumi menuju keagungan ciptaan Allah yang lebih tinggi. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam alaihi salam. Pertemuan ini menjadi pengingat tentang asal-usul manusia dan amanah besar yang diwariskan sejak Nabi pertama, sebuah dialog sunyi antara awal dan akhir perjalanan kenabian. Perjalanan berlanjut ke langit kedua, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Kedua nabi itu menyambut beliau dengan penuh penghormatan, mencerminkan kesucian, kesabaran, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yusuf alaihi salam yang dianugerahi keindahan dan keluhuran akhlak. Pertemuan ini menggambarkan bahwa keindahan sejati bukan hanya rupa, melainkan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Idris alaihi salam yang diangkat ke derajat tinggi. Suasana dipenuhi ketenangan dan hikmah, seolah mengajarkan bahwa ilmu, kejujuran, dan ketaatan akan mengangkat derajat manusia di sisi Allah. Perjalanan Mi'raj membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit kelima, tempat beliau bertemu Nabi Harun alaihi salam. Pertemuan ini mencerminkan kelembutan kepemimpinan dan kasih sayang terhadap umat, nilai penting dalam menyampaikan risalah Allah. Di langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Musa alaihi salam. Pertemuan ini berlangsung penuh wibawa dan hikmah, mencerminkan pengalaman panjang Nabi Musa dalam membimbing umatnya. Dalam suasana langit yang bercahaya, tersirat kepedulian mendalam terhadap umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memikul amanah besar. Perjalanan Mi'raj berlanjut ke langit ketujuh, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sana, bapa para nabi itu menyambut dengan penuh kemuliaan, menegaskan ikatan kuat risalah tauhid yang telah diwariskan sejak generasi awal hingga nabi penutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencapai Sidratul Muntaha, sebuah batas agung yang bercahaya luar biasa. Keindahannya melampaui segala gambaran, dipenuhi cahaya ilahi yang menandai titik tertinggi yang dapat dicapai makhluk dalam perjalanan menuju Allah. Di dekat Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sungai-sungai surga yang mengalir dengan keindahan dan ketenangan. Pemandangan ini memancarkan kedamaian dan kemurnian, menjadi gambaran rahmat dan balasan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Pada puncak Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah langsung dari Allah berupa kewajiban sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Perintah ini menunjukkan kedudukan sholat yang sangat mulia sebagai penghubung utama antara hamba dan Tuhannya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun membawa amanah tersebut, beliau kembali bertemu Nabi Musa alaihi salam. Dengan penuh kepedulian, Nabi Musa mengingatkan beratnya kewajiban itu bagi umat, mencerminkan kasih sayang dan pengalamannya dalam membimbing manusia. Atas saran Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memohon kepada Allah agar diberikan keringanan bagi umatnya. Permohonan ini dilakukan dengan penuh ketundukan dan kasih sayang, menjadi bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.
Perjalanan naik dan turun antara langit terjadi berulang kali, hingga akhirnya kewajiban sholat dikurangi secara bertahap. Proses ini menggambarkan dialog penuh rahmat sampai sholat ditetapkan menjadi 5 waktu dengan pahala setara 50. Setelah ketetapan sholat 5 waktu disempurnakan, Rasulullah SAW kembali ke Sidratul Muntaha. Di sana, suasana dipenuhi ketenangan dan cahaya menandai selesainya amanah besar yang dibawa dari langit untuk umat manusia. Pada tahap akhir Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan kenikmatan surga yang penuh keindahan dan kedamaian. Pemandangan ini menjadi penguat harapan bagi orang-orang beriman bahwa ketaatan dan kesabaran akan berujung pada kebahagiaan abadi. Setelah diperlihatkan kenikmatan surga, Rasulullah juga diperlihatkan gambaran neraka sebagai peringatan bagi manusia. Pemandangan itu menunjukkan akibat dari kedurhakaan dan kelalaian, menjadi pengingat agar umat manusia menjauhi keburukan dan kembali kepada jalan Allah. Setelah semua amanah disampaikan, Rasulullah memulai perjalanan turun dari alam langit. Dengan bimbingan malaikat Jibril, beliau meninggalkan lapisan-lapisan langit, membawa pesan ilahi yang akan menjadi pedoman hidup umat hingga akhir zaman. Rasulullah kembali tiba di Masjidil Aqsa dengan selamat. Tempat suci itu kembali menjadi saksi selesainya perjalanan Mi'raj, sebelum beliau melanjutkan perjalanan pulang menuju Mekah pada malam yang sama. Dengan menaiki Buraq, Rasulullah menempuh perjalanan kembali ke Mekah. Malam masih menyelimuti bumi, seakan waktu tunduk pada kehendak Allah dalam menjaga keajaiban perjalanan ini. Rasulullah kembali berada di Mekah dan terbangun pada malam yang sama seperti saat beliau berangkat. Perjalanan panjang yang melampaui ruang dan waktu itu terjadi hanya dalam satu malam, sebagai tanda kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Ketika pagi tiba, Rasulullah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada penduduk Mekah. Dengan penuh ketenangan, beliau menyampaikan apa yang telah dialaminya, meski mengetahui bahwa kisah itu akan sulit diterima oleh banyak orang. Sebagian kaum Quraisy menanggapi kisah tersebut dengan ejekan dan keraguan. Mereka menganggap perjalanan itu mustahil, menolak kebenaran karena kesombongan dan ketidakmauan untuk beriman. Di tengah keraguan banyak orang, Abu Bakar As-Siddiq berdiri teguh membenarkan Rasulullah tanpa ragu sedikit pun. Keimanannya yang kokoh membuatnya mendapat gelar As-Siddiq sebagai orang yang membenarkan kebenaran tanpa syarat. Bagi orang-orang beriman, peristiwa Isra Mi'raj justru menguatkan keyakinan mereka. Hati mereka semakin mantap bahwa apapun yang datang dari Rasulullah adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi penegasan bahwa sholat adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. 5 waktu sholat yang diwajibkan menjadi penghubung antara hamba dan Tuhannya, sekaligus warisan agung dari perjalanan langit Rasulullah untuk seluruh umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan bahwa di balik ujian dan kesedihan, Allah selalu menyiapkan jalan penguatan bagi hambanya. Dari perjalanan langit itu, kita menerima sholat sebagai penghubung langsung antara manusia dan Tuhan, bukan sebagai beban, melainkan sebagai sumber ketenangan dan kekuatan. Isra Mi'raj mengingatkan kita bahwa iman, kesabaran, dan ketaatan akan selalu mengangkat derajat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.